Hanya saja saya melihat di sini kehadiran rekan almarhum itu ada di situ. Bapak almarhum Hanafi itu sudah ada di situ, dan ini auranya sangat kuat sekali. Ketika berdua ini ikut naik ya ke puncak Kartens itu pun saya melihat mereka didampingi. Di detik-detik terakhir begitu ya. Beliaunya di sini di detik-detik terakhir. Almarhum dari Bapak Hanafi ini menggandeng kedua rekannya ini karena dia melihat dua orang ini sudah dalam keadaan sangat kritis. Dari suku Dani sendiri mereka banyak sekali menyaksikan kan, sering bertemu gitu kan, dari pengalaman mereka sendiri gitu, sering bertemu dengan bangsa-bangsa alien itu ketika mereka berada di sekitar Gunung Kartens itu. Kalau untuk orang-orang spiritual ini kan kita kembali ke alam. Kemudian juga kalau kita lihat di sini orang-orang yang pencinta alam seperti pendaki gunung, saya yakin mereka memiliki spiritual yang luar biasa. Mereka mencintai alam yang luar biasa sampai ya seperti yang kita lihat ya, mereka tahu resiko ketika harus mendaki Gunung Kartens. Salam ganjil misteri untuk penikmat ganjil. Namun, sebelum kita membongkar lebih dalam cerita misteri di balik Gunung Kartens, di sini kami dari tim Ganjil Misteri ingin turut berduka cita atas kepergian yang menimpa dari dua pendaki, yaitu Ibu Elsa dan Ibu Lili. Semoga diterima di sisi Tuhan atas tragedi yang terjadi setelah turun dari pendakian Gunung Kartens. Dua pendaki perempuan meninggal usai melakukan pendakian di puncak Kartens, Papua Tengah. Satu jenazah berhasil dievakuasi ke RSUD Mimika. Sementara jenazah atas nama Lili Wijayanti masih berada di lokasi kejadian. Hai kawan-kawan, hari ini tanggal 3 Maret 2025 saya bisa melewati di tempat yang saya tidak pernah percayai saya bisa berada di sini, yaitu Kartens Piramid, puncak tertinggi Indonesia. Terima kasih atas doanya. Doakan kami semua pulang dengan selamat. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Mbak Yesi. Mbak Yesi, apa kabar? Baik, Mbak Anggi. Baik ya, sehat ya Mbak Sehat. ya? Nah, Mbak Yesi, baru-baru ini kan kita baru mendengar kabar duka cita yang telah terjadi antara dua pendaki ini yang sudah meninggal karena tujuannya pulang dari mendaki itu Mbak, di Gunung Kartens. Nah, mungkin penikmat ganjil itu sudah mengetahui, oh yang meninggal itu pasti karena terkena dampak hipotermia. Betul. Karena kita tahu sendiri bagaimana keadaan atau terbentuknya atau sejarah si Gunung Kartens ini ya. Itu kan salah satu gunung yang masih kita di iklim tropis tapi itu gunung bersalju. Nah, mungkin di sini kita akan membongkar nih Mbak Yesi sebagai paranormal, kita bilang ahli spiritual. Di sini akan membantu untuk ngebahas apa sih misteri atau hal-hal di luar nurul. Masyarakat Indonesia masih percaya kalau gunung ini katanya dilarang ya untuk didaki. Mungkin Mbak nih sebagai ini ahli spiritual, bagaimana, apakah itu dari tanda alam atau apa dengan Gunung Kartens? Baik, begini. Yang pertama saya secara pribadi ya mengucapkan kembali turut berbelasungkawa dan berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga diberi kekuatan dan ketabahan. Ya, di sini kita mengupas ya Mbak Anggi ya. Apa sih keanehan atau misteri di balik Gunung Kartens ini sendiri? Secara fisik saja kita lihat gunung ini salah satu gunung tertinggi dari 7 gunung tertinggi di dunia. Ya, Gunung Kartens ini. Iya, dengan ketinggian saja sudah unik dengan angka 4884.
Ini kan memiliki makna-makna khusus juga. Kalau dilihat dari ketinggian puncak Kartens ini, ya karena di sana kan ada tiga puncak juga ya. Ada selain Kartens, ada puncak 2 lagi di sana. Kemudian di sini juga kita lihat ini hal yang di luar Nurul kalau Mbak Anggi tadi bilang ya, ada gletser di sana, ada es di sana, ada apa begitu kan, karena ini iklim tropis. Kemudian yang lebih unik lagi, ya lebih misteri lagi di sini adalah ini gunung yang benar-benar murni cadas, batu. Yang memang di sini batunya ini pun seperti beling atau kaca. Dan dari riset penelitian para ahli ya, kalau memang secara ilmu pengetahuan, gunung ini sendiri pun terbentuknya sebenarnya kalau dilihat banyak sekali bukan dari daratan gitu ya. Gunung ini dari dasar lautan gitu ya, yang sampai hari ini pun banyak ditemukan koral, banyak ditemukan mungkin bebatuan yang sebenarnya jenisnya berasal dari kedalaman laut. Nah, di sini kalau kita gali lebih jauh lagi dari peradaban ya Mbak Anggi ya, terjadi yang namanya fenomena alam dulu ya, yang kita kenal juga dengan peradaban ini kan sudah berkali-kali, ya. Zaman peradaban umat manusia ini sudah berkali-kali. Bahkan Gunung Kartens ini adalah salah satu yang terbentuk dari peradaban itu. Jika kita lihat lebih jauh lagi, kenapa ini menjadi gunung yang salah satu ya, yang sebenarnya tidak bersahabat untuk para pendaki, selain memang kondisi alamnya yang memang misteri gitu ya, yang jelas di sini secara penglihatan saya sebagai seorang spiritual atau paranormal, jelas di sana ya memiliki banyak sekali aura-aura yang berlapis-lapis ya, mulai dari yang mungkin masyarakat di sana suku Dani sering juga sudah melihat ada entitas lain ya, seperti UFO atau alien gitu ya, karena di sana memang berbentuk piramida. Dan memang kalau secara yang saya pahami gitu ya, piramida ini kan adalah port dari bangsa alien itu sendiri gitu Mbak Anggi gitu. Belum lagi mungkin yang namanya semua gunung juga ya, bangsa Indonesia tahu, dan semua mungkin umat manusia juga tahu, setiap gunung ini pasti memiliki penunggunya. Iya. Nah, karena hal yang uniknya kalau misalnya di gunung-gunung lain, Gunung Salak segala macam, itu nggak ada yang namanya penampakan alien nih. Maksudnya kan biasanya dengan entitas ya penunggu di sana apa sih, paling kayak kayak kuntilanak, entitas-entitas setan lain-lain Indonesia. Nah, kalau ini tuh lebih uniknya aja gini, maksudnya kayak berarti bisa dikatakan benar ada alien di sana. Karena tadi itu adalah puncak, jadi mereka memiliki kayak seperti bentuk piramid yang tinggi. Begini, yang saya ketahui ya, ini mohon maaf kalau ada salah ya, mohon dikoreksi gitu. Yang pengetahuan saya, entitas alien ini ya atau UFO, mereka ini sebenarnya mengekspos dirinya, menunjuk keberadaan mereka ini dengan port-port ini. Ya, mereka menunjukkan bahwa mereka ada loh. Kami ada loh, kami ini bukan termasuk bangsa-bangsa seperti jin atau makhluk-makhluk yang nyata lah gitu. Iya, mereka ini nyata sebenarnya. Hanya saja mereka memiliki kecepatan ruang dan waktu. Sehingga mata awam ya, kasat matanya awam begitu ya, ini tidak mampu mendeteksi keberadaan mereka. Hanya orang-orang tertentu ya yang memang memiliki kedekatan atau memiliki koneksi yang kuat dengan alien ini, yang mengetahui dan bisa terkoneksi bahkan berkomunikasi dengan mereka. Dan ini sebenarnya, mohon maaf sekali lagi jika saya keliru gitu ya, yang saya ketahui adalah orang-orang cerdas, orang-orang hebat di dunia ini gitu ya, mereka terkoneksi. Jangan kayak kita bisa ini nggak sih, aku coba menginin aja ya, yang kita tahu kayak Elon Musk, Mark Zuckerberg, orang hebat. Mungkin mereka mengklaim dirinya menjadi alien juga gitu. Gimana? Mereka memiliki kecerdasan yang saya rasa mereka di sini saling bertukar informasi atau mereka diajarkan. Karena yang saya ketahui alien ini adalah bangsa cerdas, memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata, dan mereka di sini berniat untuk supaya bukan jahat, ya memajukan. Ya, ras manusia ini untuk lebih upgrade lagi. Berarti ada pengaruh teknologi AI dong tentunya, karena kehadiran alien yang menunjukkan diri di puncak Gunung Kartens ini.
Ada. Jadi bagian dari kecerdasan buatan ini adalah sebagai sebenarnya jembatan supaya manusia ini selaras dengan mereka. Mungkin ada yang memahami itu, tapi ada yang nggak sampai kayak ngemahamin itu sebagai bentuk isu atau apa. Nah, kita balik lagi nih ke Gunung Kartens nih, Mbak. Ternyata ada beberapa misteri yang coba kita angkut nih dari beberapa sumber kan, Mbak ya. Tadi kita udah sempat ngobrol tuh, Mbak, kayak tentang ada penampakan alien dan segala macam di situ. Dan ada tempat yang angker juga, yaitu danau Hameba gitu ya. Iya. Habema ya. Habema. Nah, untuk suku-suku di sana tuh kepercayaan itu kayak gimana sih, Mbak? Mengklaim itu. Iya, baik. Yang saya ketahui di sana di sekitar ketinggian 3.000 meter ya, MDPL ya, ketinggian di atas permukaan laut 3.000 itu ada satu danau, dan ini cukup unik, dan saya rasa ini danau yang cukup tertinggi di Indonesia ya. Ketinggian segitu 3.000 itu ada danau, dan di danau itu pun banyak ditemukan hewan-hewan langka. Kemudian juga banyak ditemukan salah satu seperti tanaman langka, anggrek hitam. Black orchid ini sebenarnya ya ini digunakan ya untuk orang-orang yang memakai ilmu sihir. Ini bisa digunakan black orchid ini. Indonesia kayak gitu nggak? Ada beberapa. Ada beberapa yang menggunakan black orchid sebagai media untuk ilmu-ilmu hitam atau pengobatan atau ilmu sihir, black orchid. Kemudian di sana ada di masyarakat, di sana kan masyarakat suku Dani ya, di wilayah Kartens ini, mereka juga mengetahui ada satu sarang semut yang disebut sarang semut. Nah, di situ tidak boleh diambil, tapi di situ sebenarnya sarang semut ini bisa mengobati berbagai macam jenis penyakit. Tapi atas dasar izinnya suku Dani itu kali ya? Itu atau kepala suku di situ ya, Mbak Anggi ya. Sehingga inilah, dan orang-orang juga sebenarnya ya dari masyarakat setempat sana, apabila memang pengen mendaki gitu ya, ada beberapa aturan adat masyarakat setempat yang tidak boleh dilanggar. Gitu. Salah satunya yang saya ketahui adalah seperti di sini BAB, kemudian buang air kecil, di sini BAB. Biasanya ya para pendaki gunung ini ketika BAB mereka menggali tanah kemudian dikubur. Sementara di wilayah pegunungan Jayawijaya atau Kartens ini tidak boleh sama sekali. Artinya kalau kita lihat di sini kan ini bukan naik gunung sebenarnya. Kalau saya lihat lebih kepada panjat tebing. Iya sih, kalau misalnya aku lihat dari Mbak Anggi ya, panjat tebing bukan naik gunung. Ngeri bahkan. Karena tidak ada tanaman, tumbuhan nggak ada, dan itu benar-benar murni panjat tebing dengan mereka mengandalkan tali temali untuk naik turun, bahkan menggunakan tali dua ya untuk jembatan dari satu tebing ke tebing lain begitu. Nah, di sini artinya kalau saya lihat dengan aturan atau memang sangat disucikan ya, sangat disucikan sekali sehingga buang air pun tidak boleh di situ karena mungkin nggak ada tanah juga kan, itu kan batu bagaimana mau digali artinya. Nah, inilah yang mungkin kehati-hatian yang perlu diperhatikan oleh para pendaki berikutnya. Apakah mungkin karena dari masyarakat suku Dani percaya kalau misalnya itu rumah mereka, jadi nggak ada pantang bagi mereka orang lain itu BAB di rumah mereka gitu. Begini, kalau saya lihat di sini kan kepercayaan dari suku setempat itu bahwa di situ ada penunggu yang sangat suci, sangat suci, dan itu berdomisili di area danau tadi itu. Nah, di sini kan tempat yang suci, tempat yang ada penunggu yang mereka mereka puja ya, mereka sembah gitu, yang mereka akui sebagai penjaga masyarakat di situ begitu ya. Artinya kan memang kayak kita tempat ibadah kan harus bersih gitu ya, harus suci gitu. Nah, makanya itu tidak boleh dikotori. Mungkin mohon maaf ya, yang harus menjadi kehati-hatian para pendaki selain memang ini gunung misteri, mungkin juga ke depan kalau kita lihat memang ini ekstrim sekali cuaca di sana, suhu di sana, kondisi yang bisa naik turun ya. Iya, kapan saja yang di atasnya sendiri ini terjadi hujan es gitu ya, yang ke tengahnya ini, ke tengah ketinggian ini sudah hujan salju. Di mana tempat kejadian meninggalnya beliau berdua ini gitu ya, itu hujan salju. Ke bawahnya ini hujan biasa begitu. Nah, belum lagi terjadi angin yang bisa kapan saja itu ya, alamnya kita tidak bisa menebak gitu kan. Nah, itu Mbak Anggi. Berarti memang gini, kalau kita ya tanpa mengurangi rasa hormat gitu ya, dengan kedatangan dua pendaki ini yang memberikan plakat persahabatan kepada temannya siapa almarhum
Hanafi. Nah, apakah memang itu menjadi salah satu syarat atau emang sudah kewajiban mereka untuk say goodbye gitu di apa ya, di sana gitu? Apakah memang kenapa mereka berdua memilih ke sana padahal mereka tahu sahabatnya ini yang almarhum itu meninggal karena hipotermia gitu loh. Maksudnya ancang-ancang apa sih? Atau mungkin Mbak Yesi bisa terawang nggak sih prediksi apa yang rasa batin yang mereka alami sebelum berada di puncak itu atau sebelum turun dari puncak Hartens itu kepada kedua pendaki ini? Baik Mbak Anggi, jujur ya, ini saya ketika ya mendapat berita ini semenjak berseliweran di media, saya sengaja skip gitu ya, saya nggak mau melihat gitu, karena setiap saya membaca dan melihat, saya menangkap energi yang luar biasa. Saya merasa sesak napas saya pribadi gitu ya, karena ya saya merasakan begitu ya. Kemudian Mbak Anggi kemudian kemarin menghubungi saya untuk wawancara ini. Sebenarnya jujur sepanjang perjalanan tadi, maaf ya, saya menangkap energi, mohon maaf, almarhum Ibu Lili ini begitu kuat gitu loh. Saya sampai 2 kali di jalan saya meneteskan air mata begitu ya, karena ada situasi yang jujur gitu ya, saya merasakan. Ya terlepas ya, ini saya harus mengulas sedikit ya Mbak Anggit yang gini, ada plakat. Jadi misi dari beliau berdua ini berangkat dengan 20 orang rombongan ke pendakian Gunung Kartens ini adalah untuk memasang plakat persahabatan di Gunung Kartens itu, di puncak itu, karena untuk mengenang sahabatnya mereka ya, almarhum Bapak Hanafi ini yang meninggal akhir tahun lalu gitu ya. Lalu beliau berdua ini yang kita bisa lihat dari berita juga dari media, sampai di puncak dan meletakkan plakat persahabatan itu. Begitu ya, ini hal yang luar biasa. Dan saya tahu beliau berdua sebelum berangkat pun sudah membawa energi yang, maaf ya, duka itu luar biasa, masih melekat. Bagaimana sih ketika kita bersahabat Mbak Anggi ya, dan kita mengunjungi tempat di mana sahabat kita, orang terdekat kita menghembuskan napas terakhir. Ini kan ada euforia, ada energi yang menyesak sekali. Kemudian dia sampai di wilayah itu, di lokasi itu dengan tempat yang ekstrim, begitu ya. Saya melihat beliau berdua ini bukan orang amatir dalam pendakian gunung ya, sudah profesional gitu. Tapi memang tingkat bahaya di Kartens ini berbeda gitu ya, karena cadas gitu ya, harus mendaki dan memanjat menggunakan tali. Dan mohon maaf di sini tanpa mengurangi rasa hormat saya begitu ya, ketika kita menanyakan bagaimana situasi suasana batin gitu ya, beliau berdua, mohon maaf sekali lagi, di sini saya merasakan yang saya rasa di sini. Yang saya kuat rasa ini adalah Ibu Lili. Ya, Ibu Lili ini saya melihat beliau yang pertama menghembus ya, menghembus nafas terakhir. Ya, mohon maaf sekali lagi, sebagai manusia, beliau berdua harus merasakan yang namanya benar hipotermia itu, ya, kehilangan nafas, sesak nafas. Beliau berdua berusaha untuk struggle, cuma memang mohon maaf ya, saya mendengar berkali-kali. Tapi Mbak Yesi gini, tanpa mengurangi rasa hormat gini ya, teman-teman ganjil dan Mbak Yesi gitu. Maksudnya kan mungkin memang alasan terbesar polisi kasih tahu kalau alasan meninggalnya kedua pendaki ini, Bu Elsa dan Bu Lili, itu karena hipotermia. Secara spiritual nih, secara batin, naluriah gitu, sebagai Mbak Yesi seorang ahli spiritual, apakah ada tanda-tanda sebelum kejadian itu terjadi gitu? Atau mungkin ada peringatan besar, kan si dua pendaki ini kan mau memberikan plakat gitu ya untuk almarhum sahabatnya Pak Hanafi. Ataukah memang itu adalah suruhan atau memang syarat atau kewajiban yang harus dilakukan untuk itu? Dan bagaimana adat di sana gitu loh, adat suku Dani itu apa memperbolehkan itu?
kenapa tempat itu yang menjadi tempat terakhir berpulangnya mereka? Mungkin ada nggak yang mau dikasih pesan nih dari perasaan? Baik Mbak Anggi, begini, kalau saya lihat ya, ini kita bicara ya memang yang namanya lahir, meninggal, dan ini jodoh, mati, dan takdir ya, kita sebut itu adalah takdir dari Yang Maha Kuasa, tanpa mengurangi rasa empati saya sebagai seorang manusia, begitu ya. Di sini memang kita kalau menilik lebih jauh, melihat lebih jauh, di luar dari takdir di sini yang kita bicarakan. Dan ini kan kalau kita bicara ini, mohon maaf sebelumnya, ini tidak akan bisa mengembalikan apapun ya Mbak Anggi ya. Kita hanya akan melihat lebih jauh gitu ya. Ada apa di balik dari mungkin ya itu tadi versi dari mungkin secara realnya bahwa ini hipotermia begitu. Tapi saya sebagai seorang spiritual, sebagai paranormal, saya melihat ada hal lain. Begitu ya, di luar dari takdir ini ya. Memang takdir inilah yang menggiring beliau-beliaunya sampai ke puncak Kartens, kemudian sampai meninggal di sana. Ini bagian dari takdir, betul. Kita tidak bisa menyangkal bahwa memang ini suratan dari takdir, dari Tuhan, dari Yang Maha Kuasa, memang harus berakhir di sini, begitu ya. Cuma kalau boleh di sini ya, saya melihat bahwa begini, beliau almarhum bertiga ini adalah sahabat yang sangat dekat. 3 orang yang mencintai gunung begitu luar biasa. Dan saya tahu orang-orang yang mencintai alam, ini orang-orang yang mereka sadari atau tidak, mereka adalah orang-orang yang memiliki spiritual lebih. Ya, memiliki spiritual tinggi. Mereka bukan hanya, maaf ya, agamanya apapun, tapi ketika seseorang itu menyukai alam, makanya ketika kita orang-orang spiritual ini kan pasti selalu kembali ke alam, lebih senang ke suasana alam, begitu ya, ada kedekatan dengan alam begitu. Nah di sini beliau bertiga ini saya sangat yakin memiliki spiritual yang sangat tinggi, memiliki kedekatan yang sangat tinggi. Lalu tujuan, ada apa sih gitu ya? Kenapa sampai harus membuat plakat persahabatan? Ini kan sudah suatu yang aneh. Dan ganjil gitu ya, sesuatu yang aneh gitu. Nah ini ikatan batin, ya ikatan batin antara mereka bertiga. Karena almarhum Bapak Hanafi ini adalah sahabat yang sering naik turun gunung dengan Ibu Elsa dan Ibu Lili. Kemudian, mohon maaf ya kalau saya salah di sini, mohon dikoreksi. Yang saya ketahui gitu ya, untuk di area suku Dani, yaitu di Gunung Kartens itu sendiri ada berbagai aturan, begitu ya. Misal, mungkin di sini mohon maaf saya tidak tahu apakah dari pihak penyelenggara atau beliau-beliaunya sendiri sudah apa bahasanya, ketika kita ingin membuat suatu dibolehkan plakat, menaruh plakat atau membuat suatu monumen atau sesuatu yang kita taruh di situ, apakah kita sudah melakukan izin baik secara ritual, adat gitu ya kepada masyarakat setempat. Nah ini yang memang mungkin perlu dikoreksi jika memang itu sudah dilakukan. Lalu di sini kalau saya boleh melihat ya secara batin, begitu ya, dengan saya lebih terkoneksi, mohon maaf di sini ya, kepada keluarga almarhum terutama dengan Ibu Lili, begitu ya. Di sini saya bisa melihat sekali, saya bisa merasakan sekali begitu ya, bagaimana kondisi batin beliaunya dengan Ibu Elsa. 2 hari bahkan di sini yang saya lihat ya, 2 hari sebelum karena mereka ada adaptasi ya di sana, yang saya lihat di sini ada adaptasi 2 hari sebelum mereka naik ke puncak Kartens. Jadi di sini mereka sudah beradaptasi. Mohon maaf sekali lagi, entah mereka berdua ini bicara atau tidak kepada rekan-rekan yang 20 orang itu, hanya saja saya melihat di sini kehadiran rekan almarhum itu ada di situ. Rekan ya, Bapak almarhum Hanafi itu sudah ada di situ, dan ini auranya sangat kuat sekali. Ya, jadi ketika berdua ini ikut naik ya ke puncak Kartens itu pun saya melihat mereka didampingi. Ya, sampai mereka meletakkan di puncak. Ini kan kondisi masih selamat. Ya, mereka, mohon maaf, mereka meninggal itu ya, mengalami kritis hipotermia itu ketika sudah turun ya, di ketinggian yang sudah turun gitu ya mereka. Nah di sini mohon maaf sekali gitu ya, secara batin spiritual saya sebenarnya 2 hari sebelum berangkat itu pun menuju ke atas,
antara apa ya, tubuh dan jiwa ini sudah seperti melangkah. Mbak Anggi, sudah Ada tanda. iya, entah disadari atau tidak oleh rekan-rekannya itu, ya berdua ini sudah melangkah. Ada energi yang sudah dari jiwanya ini sendiri sudah memasuki ke alam lain sebenarnya. Ditambah lagi di sana kondisi penuh misteri ya dari Gunung Kartens itu sendiri ya. Ini juga yang membuat seperti euforia atau apa ya, energi yang luar biasa yang membuat mereka di sana itu tidak mungkin menyadari bahwa ini ada yang aneh terjadi di antara rekan-rekan mereka, ibu berdua ini. Ya, kemudian begini, jujur saya melihat dengan jelas di sini, ya, bagaimana keadaan Ibu Lili, ya, ketika, mohon maaf sekali lagi, saya tidak mengurangi rasa empati saya, cuma saya sangat bisa merasakan ya, di detik-detik terakhir begitu ya, beliaunya di sini merasakan hipotermia itu, bagaimana sih orang tidak bisa bernafas, dia struggling di sana, ya dia berteriak. Saya melihat di sini HT yang digunakan tidak bisa berfungsi dengan baik. Padahal sebenarnya baterainya masih full, tapi inilah kehendak dari alam ya. Keadaan gelap gulita, dingin, nyaris beku. Ya, seorang ibu gitu, dia berusaha menggapai temannya. Ini jarak dia dengan Ibu Elsa ini agak berjarak ini. Ya, lalu di sini Ibu, mohon maaf, ya, mohon maaf sekali lagi, saya melihat bagaimana dia berjuang untuk menguatkan dirinya di detik-detik terakhir. Dan saya melihat kehadiran sosok temannya di sini, ya, almarhum Bapak Hanafi itu ya, hadir. Ibu Elsa dan Ibu Lili di sini ini berteriak memanggil rekannya ini yang sudah almarhum ini. Maksudnya adalah untuk memberi oksigen, memberi nafas, memberi bantuan. Hanya saja yang saya lihat di sini justru ya, mohon maaf sekali lagi karena ini udah transisi antara fisik dan rohnya ini ya. Justru dia membawa temannya. Iya. Dia menyelamatkan almarhum dari, mohon maaf, almarhum dari Bapak Hanafi ini menggandeng kedua rekannya ini karena dia melihat dua orang ini sudah dalam keadaan sangat kritis sekali, Mbak Anggi. Iya, mohon maaf ya, saya tidak mau, cuma saya merasakan sangat sesak sekali dan mereka berteriak. Mereka beragama Kristen di sini ya, semua doa mereka ucapkan. Ya, tapi udara seperti hampa, kosong. Nggak ada yang mendengar. Tidak ada. HT yang tadinya aktif tiba-tiba tidak bisa berfungsi. Ya, dan saya lihat memang di sini memang, mohon maaf sekali lagi, tanpa saya mengurangi rasa empati saya. Saya tidak ingin membuat ini semakin melukai keluarga. Cuma yang saya lihat memang setelah diambil oleh temannya, sahabatnya ini, mereka berdua, mereka tersenyum. Saya belum melihat foto jenazah beliau, tapi yang saya lihat, ya, ketika mereka keluar dari fisiknya, mereka tersenyum. Artinya, damai. Ya, mereka beristirahat dengan damai di sini ya. Cuma ya sebagai manusia mereka mengalami yang namanya ya itu tadi hipotermia itu, rasa sakit sebagai fisik manusia di detik-detik terakhir ketika mereka harus keluar dari tubuhnya ini, itu luar biasa. Gitu Mbak Anggi. Nah, balik lagi untuk Gunung Kartens ini sendiri, berarti di saat lagi kan udah katanya yang dari Triloka Mandala, itu kan sampai yang Jawijaya ini bakalan tersurut kan TS-nya karena pemanasan global. Berarti ketika nanti memungkinkan nggak mendaki di sana, jadi kalau misalnya ada yang ini nggak terjadi hipotermia, jadi ada hubungannya nggak sih sama misteri-misteri yang ada di Gunung Kartens itu sendiri? Begini. Apakah hipotermia itu kan hilang lah sebagai alasan untuk
korban-korban di Kalau hipotermia ini akan hilang dengan gletser itu berkurang, saya rasa tidak. Karena gini, dengan ketinggian puncak 400 di atas 3.000 ya, di atas 3.000 mdpl itu pun udara kan semakin menipis. Ya, sebenarnya tanpa ada gletser atau es ini sendiri, udara pun, oksigen pun akan semakin tinggi ya, ketinggian seperti kayak kita penerbangan saja gitu kan. Penerbangan semakin tinggi kan kita semakin peka telinga, kemudian oksigen juga semakin berkurang. Sebenarnya kemungkinan untuk terjadi hipotermia tetap ada. Hanya saja mungkin di sini dengan tidak terjadi lagi adanya hujan es atau hujan salju, mengurangi untuk orang-orang yang lokal ya, orang Indonesia ya yang tidak terbiasa dengan cuaca dingin ekstrim begitu ya. Ini lebih mungkin lebih hangat atau mungkin mengurangi untuk hipotermia. Tapi kemungkinan hipotermia tetap ada. Begitu Mbak Anggi. Oke. Ini menarik juga nih Mbak Yesi untuk dari dua pendaki tadi gitu kan. Banyak juga pendaki-pendaki lain kan yang mengalami hal yang sama gitu. Kita balik nih ke sejarah mistis dari Gunung Kartens ini juga gitu ya. Yang tadi juga kita sangkut pautin sama alien. Iya. Yang kurang nih. Masih ngerasain ini nih ya sosok kehadiran Bu Lili ya. Iya. Oke. Ini yang aku tadi baru coba lagi ada di pikiran aku. Berarti kan dulu ini katanya kan dia di atas permukaan laut ya. Sampai di ujungnya gunung itu tuh puncaknya itu ada terumbu karang, ada rumah karang gitu-gitu kan. Dasar laut. Di dasar laut. Dasar laut. Iya, sorry. Di dasar laut. Berarti dia naik sampai ke atas. Apakah itu suruhan dari alien itu sendiri atau emang kebetulan emang itu tinggi itu alien situ? Apa mungkin alien hidup di bawah kita? Kalau secara begini, ilmu pengetahuan nih, kalau kita lihat dari ilmu pengetahuan sendiri ya, kita kupas dulu dari ilmu pengetahuan ya. Di sini gini, semua mungkin mengerti atau pernah tahu ya namanya The Lost Atlantis. Ya, The Lost Atlantis ini kan lebih mayoritas Indonesia Timur nih, dari Sulawesi sampai ke Papua ini termasuk area ya. Sebenarnya seluruh Indonesia ini sebenarnya termasuk bagian dari The Lost Atlantis. Nah, sekarang kita membahas masalah Gunung Kartens. Artinya ketika ya di sini kalau dilihat dari ilmu pengetahuan sendiri bahwa atribut dari Gunung Kartens ini sebenarnya berasal dari dasar lautan. Otomatis di sini kita mengerti bahwa memang terjadi yang namanya yaitu tadi The Lost Atlantis ini kan dulu terjadi yang namanya gempa dahsyat, megatrust dan sebagainya, sehingga yang tanah di bawah ini atau dasar lautan ini naik ke atas. Inilah yang membentuk Gunung Kartens. Lalu apakah ini suruhan atau penyebab dari yang membuat ini, mengkreat ini adalah bukan? Kalau menurut saya di sini adalah ini bagian dari fenomena alam. Terjadinya dulu itu peradaban ini kan karena hantaman komet meteor yang gede sekali dari luar angkasa yang membuat terjadinya fenomena alam ini gitu ya. Lalu entitas ini, alien dan UFO ini, mereka melihat. Karena begini, yang saya pahami di sini ya, ada beberapa piramid di bumi ini yang memang menjadi portnya mereka dan selalu gitu ya. Salah satunya adalah di piramid Kartens ini gitu. Nah, mereka kan melihat, istilahnya dalam arti selain itu kan di sini semua juga pasti tahu ada tambang emas sangat dekat di sini ya, Freeport ini, dan ini juga menjadi hal yang unik. Kalau kenapa maksudnya bertahan di situ apa? Tapi dia ikutin adat istiadat suku Dani nggak untuk ada hubungan bangsa dari alien ini kan sangat menyukai masyarakat primitif. Mereka tidak menyukai kehidupan modern. Makanya nggak mungkin ada di Jakarta gitu ya munculnya ya. Pasti selalu Tugu Monas gitu ya. Nggak mungkin gitu ada UFO gitu kan. Selalu di tempat-tempat yang kayaknya alam. Kemudian tempat-tempat yang masih sangat basic banget gitu ya. Masyarakat primitif gitu. Sering sekali di seluruh belahan bumi gitu ya. Mereka akan menunjukkan keberadaan mereka di situ. Karena memang mereka lebih menyukai itu tadi alam gitu ya, bukan adat suku. Iya begitu. Makanya di sini kalau dari suku Dani sendiri mereka banyak sekali menyaksikan kan, sering bertemu gitu kan, dari pengalaman mereka sendiri gitu, sering bertemu dengan bangsa-bangsa alien itu ketika mereka berada di sekitar Gunung Kartens itu. Berarti gitu.
Mbak percaya itu alien? Percaya. Percaya. Oke. Karena saya juga punya pengalaman sendiri. Bisa lihat gitu. alien. Nih kalau manusia-manusia biasa tuh bisa nggak sih lihat alien Mbak? Atau emang kita sebenarnya bisa ngeliat alien? Soalnya kan Mbak tadi sempat singgung kalau alien itu bukan entitas hantu Bukan. seperti kuntilanak dan lain-lain. Mereka tuh Bukan. real gitu loh. Ada UFO itu real dan alien-alien itulah yang akan seakan-akan ingin menjajah negara kita. Bukan menjajah Gitu Mbak ya. Anggi. Jadi gini, Apa? gini ya, manusia ini tingkat kecerdasannya sangat jauh di bawah alien. Alien ini makhluk ya, bukan entitas jin, bukan sebangsa setan, iblis, bukan gitu ya, bukan genderuwo, bukan. Kalau dibilang manusia, mereka terbuat dari materi yang bukan dari darah dan daging. Mereka nggak makan seperti kita makan nasi, minum, bukan gitu ya. Mereka dari energi dan mereka mungkin berjuta tahun. Ya, modernisasi mereka di atas kita. Dan di sini mereka memiliki kecepatan ruang dan waktu. Inilah kenapa hanya orang-orang dengan kategori indigo starseed atau anak-anak yang indigo khusus yang bisa terkoneksi dengan alien. Gitu ya. Tidak semua memang, karena itu tadi mereka akan terkoneksi atau bicara menyampaikan ada loh kita gitu. Keberadaan kita ini ada loh gitu. Biar kalian sadar manusia, hei kita ini ada. Dan tujuan mereka sebenarnya untuk membantu. Membantu ya? Membantu Stranger, umat manusia. Stranger Things gitu ya? Iya. Dari sini ya? Membantu umat manusia sebenarnya gitu. Hanya saja sering disalahartikan bahwa mereka adalah musuh. Karena mungkin dari itu tadi image bahwa fisiknya mereka berbeda, atau apa sih gini orang asing gitu ya, makhluk asing gitu. Jangan-jangan membahayakan kita. Ada lagi nggak sih Kak tips atau wejangan nih kira-kira sebelum kita menutup pembicaraan kita, hal-hal yang menarik tadi di balik misteri Gunung Kartens ini sendiri, mungkin sebagai apa nih, lebih ke alam deh, gimana sebaiknya manusia itu, kakak kan senang nih dengan alam, mungkin bisa dibagikan kepada penonton Ganjil, apa sih gunanya alam untuk kita nih di luar dari kepercayaan kita, belajar tentang alam itu buat kita tuh apa, secara sadar nggak sadar menghargai alam itu tujuannya apa gitu, mungkin bisa dibagikan. Baik, begini, seperti yang tadi saya sampaikan ya, bahwa kita ini kan bukan hidup sendiri, ya kita di bumi ini menyatu, terjadi kolaborasi antara manusia dengan alam. Kita bergantung sekali dengan alam. Alam ini yang memberi kita oksigen, memberi kita kehidupan, memberi kita makan, air dan sebagainya. Untuk kita berusaha, bahkan pakaian yang kita pakai pun berasal dari alam. Artinya di sini ya betapa hebat dan betapa kayanya alam ini. Ya, kenapa di sini seringkali ya kalau untuk orang-orang spiritual ini kan kita kembali ke alam. Kemudian juga kalau kita lihat di sini orang-orang yang pencinta alam seperti pendaki gunung, saya yakin mereka memiliki spiritual yang luar biasa. Mereka mencintai alam yang luar biasa sampai ya seperti yang kita lihat ya, mereka tahu resiko ketika harus mendaki Gunung Kartens. Ya Mbak Anggi ya, mereka tahu itu taruhannya nyawa karena Gunung Kartens ini berbeda dengan gunung-gunung lain gitu ya. Nah di sini saya sebagai seorang yang spiritual gitu ya, sangat gitu ya, sangat saya himbau, sangat saya sarankan kita yang hidup sudah di era modern ini untuk menghargai alam. Ya, karena bagaimanapun alam bukan bergantung kepada kita, tapi kitalah yang bergantung kepada alam. Bahkan kalau kita lihat kembali ke zaman dulu ya, nenek moyang kita gitu ya, selalu memberi apa ya, ucapan syukur. Yang bahkan mungkin di daerah-daerah sampai sekarang pun masih kayak di daerah saya di suku Dayak gitu, setiap tahun ada ucapan syukur kepada alam gitu ya, atau di daerah-daerah lain di Jawa, di Bali dan sebagainya, bahkan di Papua gitu ya, ada memberikan seperti ucapan syukur atau sesajen atau doa kepada alam gitu. Karena alam kalau secara spiritual, alam itulah adalah semesta ini adalah ilahi gitu ya. Jadi bukan alam yang mengikuti pola manusia, tapi manusia mengikuti bagaimana ritmenya alam. Nice, wow, sangat meregangkan. Oke, terima kasih ya Penikmat Ganjil. Kalaupun misalnya kalian yang sedang menonton mungkin ada yang menjadi pendaki ataupun mungkin bisa kasih komentar hal-hal apa nih yang perlu diwaspadai atau pantangan-pantangan apa yang dilakukan jika kita mendaki di gunung manapun itu, dan ceritakan juga, sharing pengalaman kalian, kejadian mistis kalian saat mendaki gunung itu seperti apa, atau jangan mendaki gunung deh, misalnya kayak ke pantai segala macam, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti bincang-bincang kita bersama Mbak Yesi terkait dengan sejarah
atau misteri nih di balik Gunung Kartens. Dan itu tadi kita masih tetap turut berbelasungkawa ya kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga diberikan kekuatan, ketabahan. Jangan sedih berlarut-larut. Terima kasih sudah mengikuti. Jangan lupa like, comment, dan subscribe konten-konten Ganjil Misteri selanjutnya, karena kita akan memberikan yang terbaik dan yang termisteri kepada penikmat ganjil. Sampai jumpa.